Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan terbaik sore hari ini. Tuhan izinkan kami untuk boleh ada bersama bersekutu, memuji, menyembah, dan menikmati hadirat Tuhan. Menyatakan rasa syukur kami Tuhan buat semua perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan pada kesempatan perayaan syukur Natal ini, kami semua keluarga besar Persekutuan Doa Air Hidup rindu untuk mendengarkan firman-Mu, rindu mendengarkan sabda-Mu Tuhan, yang Engkau nyatakan buat kami menjadi kekuatan, menjadi pedoman, penuntun, prinsip di dalam hidup kami, di mana Tuhan masih izinkan kami jalani ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Karena itu sebelum kami masuk di dalam jam pemberitaan ini lebih jauh, kami mohon kuasa Roh Kudus, curahkanlah roh hikmat dan pengertian. Kami mohon kuasa Roh Kudus membukakan setiap hati dan pikiran kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus ambil alih sepenuhnya dalam pengurapan-Mu Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang di antara kami pulang tanpa diberkati dengan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Ini hidup kami sekalian, hamba-Mu yang berbicara ini juga terbatas adanya. Karena itu Tuhan, biarlah Engkaulah yang memakai setiap perkataan, kata kalimat yang hamba ucapkan ini. Berasal dari Engkau semata-mata. Dan biarlah nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Jam pemberitaan dari awal pertengahan sampai akhir kami taruh sepenuhnya dalam kendali Allah Tritunggal. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Dan semua kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan ini, bersama dengan saya kita katakan amin. Baik, shalom. Selamat Natal buat kita sekalian. Nah, tidak ada yang jawab lagi ya. Ya, memang agak aneh ucap Natal di bulan Januari mungkin ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi kita semua percaya bahwa Natal yang kita rayakan ini adalah cuman sebuah perayaan yang simbolis, tapi sesungguhnya bahwa Natal itu sebenarnya sudah terjadi di dalam seluruh hidup kita sekalian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu Natal bisa ada di bulan Desember, bisa ada di bulan Januari, hanya memang kelewatan kalau sampai Februari juga masih ada Natal ya saudara. Tapi saya masih punya jadwal khotbah di tanggal 29 Januari untuk Natal. Waktu dihubungi saya bilang mudah-mudahan ini yang terakhir ya. Jangan ada lagi karena ini sebulan Januari kayaknya kurang hangat lagi. Makanya tadi saya bilang selamat Natal tidak ada yang jawab. Kalau pas di Desember jawabnya banyak ya. Januari sudah tidak ada yang jawab. Tapi kalau saya bilang lagi selamat tahun baru, itu masih hangat ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya sekali lagi kita bersyukur karena Tuhan baik. Masih mengizinkan kita merayakan Natal dan Tahun Baru. Dan tema khotbah yang akan diseberangkan buat kita sekalian adalah kasih yang sempurna, the perfect love. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18 ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Kita akan membaca teks ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Rasul Yohanes berbicara di dalam ayat ini, kasih diulangi 3 kali, saudara.
Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna. Lalu ditutup di bagian yang terakhir. Ia tidak sempurna di dalam kasih. Kata kasih diulangi 3 kali. Saudara, kalau satu kata itu diulang 2 kali saja di dalam satu ayat, itu sudah menjadi penting. Nah, apalagi kalau diulangi sebanyak 3 kali. Tentu penekanan kata kasih ini bukan kebetulan, tetapi ini memberikan satu makna yang sangat dalam, yang sangat penting buat setiap kita yang membaca teks ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dikatakan di dalam ayat itu, kasih yang dibahas adalah kasih yang sempurna. Kata sempurna di dalam kamus bahasa Indonesia itu bisa memiliki 3 arti. Yang pertama, saudara, kata sempurna itu bisa berarti keutuhan. Ya, utuh itu bisa berarti sempurna. Kata sempurna itu bisa juga berarti totalitas. Itu sempurna. Tetapi kata sempurna itu juga berarti mencapai tujuan. Itu kata sempurna. Jadi kalau bicara tentang kasih yang sempurna, bukan hanya bicara soal keutuhan dari kasih itu. Atau bukan hanya bicara soal totalitas dari kasih itu. Tetapi kasih yang sempurna adalah kasih yang berbicara tentang kasih yang mencapai sebuah tujuan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kasih yang sempurna ini tidak kita dapat dari dunia ini. Kasih yang sempurna ini hanya datang dari Allah. Makanya kata kasih di dalam ayat ini ditulis dengan kata agapao. Agape artinya kasih dari Allah. Jadi kasih yang bisa membuat kita mencapai keutuhan. Berbeda-beda tapi bisa menjadi satu. Itu kalau ada kasih agape. Orang hanya bisa, saudaraku, memiliki totalitas kehidupan yang baik. Melayani Tuhan dengan baik. Mengiring Tuhan dengan baik. Melakukan segala sesuatu dengan total. Jikalau dia mendapatkan kasih agape itu. Orang juga, saudara, bisa mencapai tujuan hidup yang tepat. Jikalau kasih agape itu memerintah di dalam hatinya. Karena itu, saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab memberikan catatan, agape itu adalah kasih yang perfect, kasih yang sempurna, kasih yang luar biasa. Dan semua kita yang hadir pada kesempatan ini harus memiliki kasih tersebut. Amin. Kasih itu kapan dinyatakan? Kita semua hafal ini ayat Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Klik. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi perfect love, kasih yang sempurna, itu sudah diberikan kepada manusia. Sejak kapan? Sejak Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Peristiwa Natal adalah bicara tentang kasih yang sempurna yang diberikan kepada manusia. Peristiwa Natal adalah peristiwa yang mana Yesus sebagai kasih yang sempurna itu datang ke dalam dunia ini. Sebab Alkitab berkata Allah itu adalah kasih. Jadi bukan Allah itu memiliki karakter kasih, bukan. Allah dengan kasih itu tidak bisa dipisahkan, saudara. Allah dengan kasih itu satu pribadi, satu oknum yang nyata dalam hidup saudara dan saya. Makanya orang kalau terima Allah, dia pasti punya kasih. Kata suratan 1 Yohanes itu. Nah, karena itu pada kesempatan ini adalah percuma jika orang merayakan Natal, tapi dia tidak memiliki yang namanya perfect love, kasih yang sempurna. Kalau kita, saudaraku, merayakan Natal, tapi kita tidak memiliki kasih yang sempurna, hidup ini tanpa Natal sebenarnya. Atau seperti lagu yang tadi saudara nyanyikan, ya,
Tidak ada arti kalau Yesus itu tidak lahir dalam hati kita sebagai palungan. Natal itu adalah Natal di hati kita. Natal itu adalah saat di mana kasih Allah itu lahir di dalam hidup saudara dan saya. Itulah Natal. Dan saudara yang diberkati Tuhan, kasih itulah yang membuat kekristenan menjadi berbeda. Karena itu, saudara, orang Kristen hanya bisa mencapai, saya ulang lagi, keutuhan, totalitas, tujuan hidup yang benar. Jikalau kasih Allah itu ada di dalam hidupnya. Bicara tentang sempurna atau perfect. Saudara yang diberkati Tuhan, ini punya kaitan eratnya dengan hidup tidak lagi di dalam dosa. Hidup saudaraku mengikuti kebenaran. Ya, karena bahasa Alkitab dosa itu ditulis dengan kata hamartia. Hamartia itu artinya tidak mencapai tujuan. Ya. Hamartia itu berarti keluar dari sasaran. Jadi dosa itu orang-orang yang tidak sampai tujuan. Tapi Alkitab beritahu kepada kita ada kasih sempurna. Kasih yang membawa kepada tujuan. Jadi orang kalau memiliki kasih Allah itu, dia tidak akan lagi berjalan di dalam dosa. Jalan dalam jalan yang tidak menuju kepada sasaran. Jalan pada jalan yang tidak menuju kepada tujuan. Karena the perfect love, kasih yang sempurna itu membawa kita sampai kepada tujuan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kekristenan bukan hanya bicara soal larangan. Ya saudara. Jangan bunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Bukan hanya soal itu. Tapi kekristenan ini bicara tentang kekuatan yang memampukan orang untuk bisa saudara melakukan larangan-larangan itu. Atau mempraktekkan kebenaran-kebenaran itu. Ini yang penting, saudara. Makanya khotbah kekristenan itu bukan hanya khotbah yang menyampaikan dosa, teguran-teguran. Tetapi khotbah juga yang memberikan penekanan bahwa di dalam Yesus ada kekuatan untuk menolak dosa. Di dalam Yesus ada kekuatan untuk hidup di dalam kebenaran. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan juga Yesus adalah kasih yang sempurna itu. It's impossible. Kalau orang hidup di dalam Yesus tapi dia tidak bisa mencapai sebuah tujuan, totalitas hidup, keutuhan, kesempurnaan di dalam Tuhan, itu tidak mungkin, saudara yang diberkati Tuhan. Karena kasih itu adalah kekuatan untuk membuat kita hidup di dalam kebenaran. Saudara yang diberkati, kalau cuma larangan semua orang tahu. Pagi ini, sore ini saya bertanya kepada saudara, mabok itu baik atau tidak? Kalau ada yang bilang itu baik, itu di otak mungkin agak strength sedikit ya. Semua orang tahu mabok tidak baik. Tapi pertanyaannya, ada tidak kekuatan untuk bisa menolak supaya tidak mabok? Kalau saya tanya, saudara yang diberkati, curi itu baik atau tidak? Semua orang akan bilang curi tidak baik. Tapi persoalannya adalah ada tidak kekuatan untuk bisa menolak supaya saya tidak mencuri. Saudara yang diberkati Tuhan. Kalau saya bertanya lagi, saudara, selingkuh itu baik atau tidak? Tidak baik. Orang semua tahu, saudara. Tapi persoalannya ada tidak kekuatan untuk bisa menolak supaya saya tidak selingkuh. Dan kekuatan itu hanya terjadi jikalau ada kasih Allah di dalam hidup kita sekalian. Ada yang namanya the perfect love. Ada yang namanya kasih yang sempurna. Tanpa kasih yang sempurna, orang tidak mempunyai kekuatan untuk bisa menang terhadap apapun, saudaraku, yang dia ketahui itu tidak baik. Makanya kasih Allah yang sempurna itu memiliki kekuatan. Memiliki, saudaraku, kasih Allah yang sempurna itu memiliki kekuatan. Saya mau tunjukkan beberapa ayat di dalam Alkitab. Misalnya kita temukan, saudara, di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 lebih duluan. Kitab Roma 8 ayat 34. Perhatikan, saya bacakan teks-teks ini. Mulai ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
Nah, perhatikan ada kata kasih Kristus. Ini perfect love ini. Kasih yang sempurna. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Itu tanda tanya. Ayat 36. Perhatikan. Seperti ada tertulis. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu. Ya, yang tadi Paulus tanya-tanya. Orang kalau punya kasih Kristus. Orang kalau hidup di dalam kasih yang sempurna itu. Bisakah dia terpisahkan hanya karena penindasan, kelaparan, ketelanjangan, dan lain sebagainya? Ayat ini memberitahu kepada kita. Dalam semuanya itu. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Itu artinya bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan. Saudara, kalau orang memiliki yang namanya the perfect love. Kalau orang memiliki kasih yang sempurna. Kasih Kristus. Tidak ada orang yang bisa dipisahkan dari kasih itu. Itulah kekuatan kasih Allah. Ya. Makanya saudara, kalau tadi saya bilang, ya, orang tahu ini salah, itu salah, ini baik, itu tidak baik, tapi dia tidak mampu melakukannya. Itu berarti dia belum mempunyai kekuatan kasih Allah di dalam dirinya. Karena kalau ada kekuatan kasih Allah di dalam diri seseorang, jangankan penindasan, saudara, penganiayaan, kelaparan, tidak bisa pisahkan orang itu. Apalagi cuma hanya mau menolak hal-hal sepele, dosa-dosa itu. Orang lebih gampang bisa berkata tidak jikalau ada agape, kasih yang sempurna itu di dalam hidup orang itu. Makanya Kidung Agung mengatakan begini soal perfect love. Mari kita lihat Kidung Agung 8 ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta itu kuat, dikatakan. Seperti maut, kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Itu cinta itu. Itu kasih itu. Ini kasih yang mana? Kasih yang sempurna tentunya. Karena kitab Kidung Agung sedang bicara tentang kasih yang sempurna itu. Saudara, menggambarkan gereja dengan Allah. Salomo dan saudaraku mempelai wanitanya. Dan inilah yang Alkitab katakan. Kalau orang memiliki cinta, cinta itu kuat. Seperti nyala api Tuhan. Ayat 7. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta. Namun ia pasti akan dihina. Itu cinta. Cinta itu memiliki kekuatan. Ya, jadi saudara, kalau orang punya cinta, orang punya perfect love, kasih yang sempurna yang diberikan kepada kita waktu Yesus lahir. Natal yang kita rayakan tahun pi tahun, mulai dari Desember sampai Januari yang tadi omong itu. Saudara yang diberkati, itu memberikan kekuatan kepada kita untuk mulai berjalan dalam keutuhan, berjalan dalam totalitas, berjalan dalam kesempurnaan, berjalan dalam tujuan yang tepat, bukan lagi kepada sasaran yang tidak tepat. Itulah kasih yang sempurna. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya konteks yang kita perhatikan, 1 Yohanes 4 ayat 18. Ini Rasul Yohanes bicara ketika saudara satu kondisi sedang dialami oleh para penerima surat ini. Kondisi apakah itu? Mari kita lihat di ayat 1 Yohanes 4. Perhatikan. 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini kondisi yang sedang dialami oleh penerima surat ini. Rasul Yohanes melihat bahwa ada roh-roh. Kata RR itu ditulis huruf kecil. Roh-roh itu sudah pergi ke seluruh dunia. Dan dikatakan roh-roh itu adalah roh nabi-nabi palsu.
Lebih tepatnya kata roh ini sebenarnya diterjemahkan dengan ajaran-ajaran. Ajaran-ajaran sudah pergi ke seluruh dunia. Ajaran-ajaran yang bukan berasal dari Allah. Ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Ajaran-ajaran yang menentang kebenaran. Dan ini tentu ajaran setan. Ajaran nabi-nabi palsu. Ajaran yang menyesatkan. Ajaran yang bukan berdasar kepada prinsip kebenaran. Saudara yang diberkati Tuhan. Ini sudah pergi ke seluruh dunia. Hari Kamis yang lalu di gereja saya ada pemberkatan nikah, saudara. Saya tahu kalau setiap pemberkatan nikah tuh kan yang datang di gereja bukan hanya saja jemaat atau orang Kristen. Kadang-kadang keluarga dari agama lain atau saudara orang-orang yang tidak tahu gereja juga kadang-kadang bisa muncul di gereja. Karena dia pun saudara menikah, dia pun anak menikah dan lain sebagainya. Karena itu saudara saya bilang sama anak-anak di gereja, saya bilang tolong print dulu satu tulisan. Ingat jangan merokok di kompleks gereja. Tempel di semua bagian tembok-tembok itu. Mulai dari depan sampai samping kiri kanan. Saudara yang diberkati Tuhan. Tempel begitu, ada masih orang foe. Ya saudara. Yang foe lagi coba masyarakat biasa baik. Orang yang di dalam pemerintahan. Ya saudara. Ibadat berlangsung tiba-tiba dia keluar. Dia keluar saudaraku. Lalu dia mulai bakar rokok, dia isap. Padahal tulisan itu besar. Ya. Print dengan huruf mungkin sekitar berapa ya? Bukan 12 itu mengkali 30 ke 40 huruf yang besar. Ya. Tapi orang ini tidak baca, saudara. Atau dia baca tapi dia malas tahu. Jadi akhirnya saudara karena dia isap lalu jemaat yang di luar sedang jaga parkir lihat. Maka jemaat bilang begini, Bapak minta maaf. Itu ada tulisan tuh di area sini dilarang merokok. Baru dia kasmati, minta maaf. Baru kasmati, habis ibadat baru dong cerita di beta. Saudara, kenapa? Dia Kristen loh. Tapi dia tidak punya kekuatan untuk bisa menolak ajaran yang sudah mekan di depung otak itu. Ya. Bahwa merokok tuh bisa di mana saja, kapan saja, sesuka-suka gue. Saudara. Itu roh yang sudah mengajari dia. Itu roh yang sudah merasuki dia. Dia tidak punya kekuatan untuk bisa menolak ajaran yang sudah merasuki pikirannya itu. Saudara meskipun larangan ditempel. Makanya orang yang tidak tahu diri begitu. Di pom bensin pun dong mau tahu dong hela. Yang bikin meledak ulang-ulang kali. Karena memang roh itu merasuki mereka. Sehingga ajaran tentang kebenaran mereka tidak lakukan, mereka tidak mampu mempraktekkan apa yang benar. Saudara yang diberkati Tuhan. Saya pernah berjumpa dengan seorang anak muda yang hamil 3 kali. Saudara, hamil 3 kali. Hamil pertama ketemu nasihat, mana bisa mata mengalir. Oh Bapak, tolong ampun ya. Anak berumur 3 tahun bunting ulang. Laki son jelas. Saudara. Menangis lagi. Menyesal lagi. Anak belum, yang tadi 3 tahun. Yang ini belum 1 tahun. Bunting lagi. Saudara lihat. Apa dia son tahu ini bahwa hamil di luar nikah tidak boleh. Kita omong ayat semua, kita kasih tahu semua. Bahaya segala macam dari faktor medis, dari faktor keluarga, faktor Alkitab, semua potong habis. Dia juga habis dia buat ulang. Kenapa? Jawabannya sederhana, ajaran itu sudah merasuki dia. Dan dia tidak mampu menolak ajaran itu. Dia tidak mampu menolak roh nabi palsu itu. Dia tidak mampu tolak. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah ini yang terjadi di lingkungan, di sekitaran kita kan begini semua. Dan jangan heran, pendeta-pendeta sekalipun ada banyak yang juga jatuh. Saudara, ya.
Kita kaget, kok dia pendeta, kenapa dia bisa tidur dan perempuan lain? Ada istri padahal. Sudah tidak ada orang bisa menang terhadap apapun kalau dia tidak memiliki yang namanya the perfect love. Kasih yang sempurna. Yesus Tuhan itu. Sebab hanya dengan kasih yang sempurna itu orang bisa menang. Makanya Rasul Yohanes di ayat yang ke-18. Dia menekankan soal kasih yang sempurna itu. Dia berbicara kasih yang sempurna itu. Perhatikan ayat 18. Saya ulangi lagi pembacaan ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, di dalam perfect love itu tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ini terlihat dua ciri yang jelas yang Alkitab tunjukkan waktu kasih sempurna itu masuk di dalam hidup seseorang. Yang pertama dikatakan tidak ada ketakutan. Kata tidak ada ketakutan ini lebih tepat diterjemahkan begini. Tidak lagi diteror oleh dosa. Tidak lagi saudaraku diteror oleh hal-hal yang menakutkan dalam tanda kutip. Ini bukan takut karena sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Bukan. Tapi ketakutan karena ada teror dosa. Ada serangan-serangan kekuatan iblis yang membuat dia tidak mampu bertahan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kasih yang sempurna itu melenyapkan itu teror dosa. Melenyapkan kita dari teror ketakutan itu. Saudara. Sehingga orang Kristen yang ada di dalam kasih yang sempurna, perfect love, tidak akan lagi ada di dalam ketakutan. Karena saudaraku yang diberkati Tuhan, kasih yang sempurna itu sudah melenyapkan, dikatakan, teror dosa. Yesus punya kedatangan ke dalam dunia ini. Satu tujuannya untuk melenyapkan teror dosa. Supaya kita menang. Kita bersama dengan dia. Kita melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Nah, sekarang kita lihat konteksnya. Ayat yang tadi saya baca ayat yang ke-1. Coba kita pindah di ayat 4 lebih dulu. Saudara yang diberkati Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-4. Firman Tuhan berkata begini. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Nah ini lihat. Kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Kenapa kita mengalahkan nabi palsu? Sebab roh yang ada di dalam kamu. Ini R besar, roh kudus, roh Kristus, roh Allah ini. Yang ada di dalam kamu itu dia lebih besar. Dia lebih sempurna. Dia lebih dahsyat daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi saudara, kan Alkitab bilang tidak mungkin ada orang percaya, tidak mungkin orang bisa percaya Yesus kalau bukan roh yang bekerja dari dalam hidupnya. Tidak ada orang percaya Yesus tidak ada roh kudus dalam dirinya. Tidak ada. Sudah. Orang yang percaya Yesus itu roh kudus ada dalam dia pun diri. Makanya dia bisa percaya Yesus. Nah, jadi kalau orang percaya Yesus dan roh kudus ada dalam dia pun diri. Alkitab bilang begini sama kita di ayat 4. Dia pasti akan mengalahkan itu nabi-nabi palsu. Dia akan punya sudah kekuatan untuk mengalahkan teror dosa. Dia akan punya kekuatan untuk mengalahkan ajaran-ajaran yang bukan dari ajaran Kristus. Dia akan punya kekuatan. Karena Kristus yang lahir, yang memberikan kekuatan kepadanya lewat kasih yang sempurna itu. Memberikan roh kudus, roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Karena itu momen Natal ini sekali lagi. Koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kasih sempurna itu atau Kristus itu ada di dalam hidup saya? Karena kalau dia ada dalam hidup saudara, pasti roh yang besar itu juga ada dalam hidup saudara. Dan kalau roh yang ada dalam hidup saudara itu adalah roh yang besar, Alkitab bilang sama kita pasti akan kalahkan itu semua. Ajaran-ajaran yang tidak betul itu kita kalah. Meskipun saudaraku ditawarkan dengan begitu menarik, ditawarkan dengan begitu hebat, ditawarkan dengan begitu penuh dengan warna yang mungkin menggairahkan. Tetapi saudara, kasih atau roh yang ada dalam kita itu lebih besar, lebih sempurna
dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Seringkali kan ini ayatnya hanya dipakai untuk kalahkan roh ini. Oh, orang bilang roh setan, suanggina, itu juga betul. Tetapi saya selalu mau bilang begini, setan sekarang ini tidak sama ke setan dulu. Ya, kalau setan dulu tuh datang berupa suanggi, datang berupa apalagi kuntilanak, itu setan dulu. Setan sekarang tidak pakai kuntilanak dan suanggi lagi. Ya. Suanggi dan kuntilanaknya muncul terang-terangan, itu saudaraku. Ya. Itu makanya kita mesti hati-hati sekarang ini. Tapi sekali lagi jangan takut karena kita diberikan kasih yang sempurna. Kita diberikan kasih yang sempurna dan dalam kasih yang sempurna itu ada roh yang besar, roh yang dahsyat yang akan mengalahkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Makanya orang yang memiliki kasih yang sempurna, saya ulang pernyataan ini saudara, dia tidak akan mungkin lagi hidup di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa bisa, tapi hidup di dalam dosa itu tidak mungkin. Karena dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan setiap teror dosa. Amin. Pulang dari tempat ini. 2023, saudara yang diberkati masih panjang. Ada banyak teror dosa yang akan datang. Ya. Saya tidak tahu teror itu datang dari mana. Saudara. Mungkin waktu Anda di tempat pekerjaan, teror itu bisa datang. Saudara yang diberkati Tuhan. Waktu Anda di rumah, teror itu bisa datang. Saya pemberkatan selesai hari Kamis. Jumat malam kemarin, ini pasangan pengantin langsung bakalai. Sudah. Jadi tadi malam tuh saya urus ini kasus sampai jam 2 malam. Gara-gara pengantin yang baru menikah bakalai. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Waktu saya pergi, saya bilang ini masalah apa? Masalahnya cuman mama mantu omong tak salah, anak mantu tidak terima. Saudara. Teror dosa itu bisa datang juga lewat mama mantu. Anak mantu sontan, anak mantu bisa angkat kaki. Saudara. Anak mantu son terima, WA di mama yang ada di Jawa sana. Saudara. Mama, ternyata hari pernikahanku yang pertama tidak mendatangkan kebahagiaan. Ya sudah. Imam tua di Jawa juga tanggap negatif langsung. Apa yang mereka lakukan kepada engkau anakku? Ya, karena di mama sudah sempat datang. Ya saudara. Ya, jauh. Sehingga orang tuanya tidak datang. Perwakilan orang tua di sini saja. Dia lapor di mama. Mama tanya bilang, apa yang diperlakukan terhadap engkau? Dia jawab, ternyata mama mantu selama ini aku tidak tahu. Dia begitu jahat dan menyakitkan. Ya saudara. Saudara yang diberkati Tuhan. Orang kalau tidak memiliki kasih yang sempurna, rumah tanggamu juga tidak akan kuat. Karena rumah tanggamu akan terus diteror dosa. Diteror dosa. Ingat baik-baik saudara. Teror dosa ini datang bukan main gila. Di semua lini ada habis. Mau di pekerjaan, mau di pelayanan, mau di rumah tangga. Di mana saja ada teror dosa. Tetapi kalau kita memiliki kasih yang sempurna, the perfect love, kita pasti mengalahkan teror dosa. Karena di dalam kasih itu ada roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu pasti menang tahun ini. Jadi kalau saudara berdoa, mintalah kepada Tuhan, Tuhan biarkan kasih yang sempurna itu mengendalikan hidup saya. Ya, karena kalau tidak kasih yang sempurna, lampu mata lihat nih, ya saudara yang diberkati Tuhan, sama seperti Hawa lihat itu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia sudah tahu firman bilang jangan ketu. Jangan ketu tuh buah, kalau lu makan lu mati. Dia tahu. Ma itu buah pun menarik, akhirnya bikin dia gelap mata. Saudara yang diberkati Tuhan. Ini karena tidak ada kasih yang sempurna itu. Karena itu saudaraku, kalau ada kasih yang sempurna pasti kita mampu mengalahkan setiap teror dosa.
Itu yang kita tidak boleh lupakan, hal pertama. Saudara, yang kedua, mari kita perhatikan teks kita di ayat 18 tadi. Ayat yang ke-18 dikatakan begini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, ya. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saya mau tekankan kata tidak sempurna. Saudara lihat, ini kontras sekali dengan bagian A. Bagian A bilang kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Tetapi kemudian di bagian terakhir ada pernyataan lagi. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ini artinya begini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kekristenan ini hanya akan mencapai tujuan tidak bercacat sesuai dengan kemauan Tuhan, utuh, total. Jikalau saudara dan saya menjadikan kasih itu benar-benar sesuatu yang permanen, sesuatu yang tinggal tetap di dalam hidup kita. Makanya ayat 16-17 mengatakan begini, saya mau sinkronkan bagian ini dengan ayat 16 dan 17. Perhatikan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap, perhatikan kalimat itu, berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Ayat yang ke-17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Jadi kalau kita tidak di dalam Tuhan, kasih itu tidak bisa tetap di dalam kita. Saudaraku, kasih itu tidak bisa sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bukan hanya mengenal Allah, ayat 16 tadi katakan. Tapi kita harus berada di dalam Allah. Kita bukan hanya sekedar knowledge, mengetahui tentang Allah. Tetapi kita harus berada tinggal di dalam Allah. Karena ketika kita berada di dalam Allah, kasih Allah itu menjadi sempurna di dalam kita. Kasih Allah itu menjadi utuh di dalam kita. Kita menjadi orang-orang yang bisa melakukan segala sesuatu dengan totalitas. Mencapai tujuan. Jikalau Allah di dalam kita dan kita di dalam Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Natal memberikan pelajaran yang penting buat kita. Saya ulang di awal tadi sudah katakan. Saya ulang lagi di akhir khotbah ini. Tidak penting saudara merayakan Natal jikalau Yesus tidak lahir di hati kita dan tinggal di dalam hati kita. Karena yang bisa membuat kita sampai tujuan perfect love itu hanya jikalau Allah Yesus itu ada tetap tinggal di dalam hati kita. Pastikan Tuhan Allah tidak bergeser dari hidup saudara. Kalau dia tidak bergeser, kasihnya tidak akan bergeser. Cintanya tidak akan bergeser. Kalau kasih dan cintanya tidak akan bergeser dalam hidup kita, maka pasti saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mencapai tujuan-tujuan yang Tuhan kehendaki di tahun 2023 ini. Kita akan melayani dengan penuh totalitas. Kita tidak setengah-setengah, kita ada dalam keutuhan yang sungguh. Jikalau kita benar-benar tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Pesan firman Tuhan sore hari ini, biarlah menolong kita sekalian untuk berjalan di tahun 2023 ini. Saudara, perayaan Natal sebentar akan berakhir. Tetapi biarlah Yesus tinggal selamanya dalam hidup kita. The perfect love, kasih yang sempurna itu. Karena kalau ada kasih yang sempurna, tidak ada ajaran lain yang bisa mengalahkan kita.
Tidak ada teror dosa yang bisa membuat kita gagal di tengah jalan. Yang kedua, kalau kasih yang sempurna ada dalam hidup kita, tidak ada orang yang tidak sampai kepada tujuan hidupnya. Tidak ada orang yang sudah lakukan sesuatu setengah-setengah, tidak total. Tidak ada orang yang sudah tidak hidup dalam keutuhan. Kalau dia benar-benar memiliki kasih yang sempurna itu di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur buat apa yang Tuhan sampaikan hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Siapkan pujian kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Kita semua merenungkan kebenaran ini. Buka hatimu dan biarkanlah kasih yang sempurna itu mengalir, memenuhi, membuat hidup kita berjalan dalam kehendak dan kemauannya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kasih yang sempurna itu ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih yang sempurna darimu. Terima kasih. Kebaikan. As dapat saat mencari tutup pintu sebab yang kau percaya sendiri. Kau selalu ada. Bapa. Haleluya. Yesus. Pujian ini kami terus naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Sebagaimana firman yang kita dengarkan saat sore ini, persis dengan apa yang pujian ini katakan. Biarlah kasih yang sempurna itu mengalir dalam seluruh hidup kita. Ini kerinduan kita semua. Mari kita nyatakan di hadapan Tuhan dalam pujian ini. Haleluya Yesus. Kasih yang sempurna ku terima darimu. Karena kebahagiaan kau pulihkan aku Tuhan. Layakan untuk dapat bertemu Bapa. Saat mencari ketuk pintu tapi akan
terbakar. Kau selalu ada. Amin, amin. Yang dekat, takkan kau biarkan. Haleluya. Amin. Sebab kau Bapa, Bapa ya, sebab kau Bapa ya, sekali lagi, Bapa yang dekat. Haleluya. Biarlah kasih Kristus, kasih yang sempurna ini terus mengalir memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Biarlah kasih itu menjadi nyala api Tuhan yang membakar setiap teror-teror dosa. Biarlah kasih itu menjadi kasih nyala api Tuhan, kasih yang sempurna yang menuntun kami kepada kesempurnaan, totalitas, tujuan hidup yang benar. Tuhan tolong kami semua, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat perayaan Natal bersama keluarga besar persekutuan doa air hidup. Tuhan berkenan bicara kepada kami mengenai kasih yang sempurna. Tuhan, kami jujur, banyak kali kami sudah tahu firman-Mu, tapi kami tidak mampu Tuhan untuk melakukan itu. Karena kami tidak berjalan di dalam kasih yang sempurna. Kami tetap tidak berada di dalam kasih yang sempurna itu. Seringkali kami berusaha keluar dengan kekuatan kami. Kami berusaha keluar dengan kemampuan kami. Dan kami mencapai kegagalan demi kegagalan. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kami lewat firman-Mu, supaya kami terus merenungkan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Curahkanlah kasih karunia-Mu yang besar ini Tuhan. Curahkanlah kekuatan kasih karunia ini Tuhan. Sehingga itu terus akan membuat kami mempunyai roh yang luar biasa. Roh yang mengalahkan setiap apapun yang ada dalam dunia. Terima kasih Bapa. Hamba terbatas berbicara. Hamba terbatas mengetahui setiap umat-umat yang hadir pada kesempatan ini. Tapi Tuhan, Engkau tidak terbatas. Di maha ketinggian-Mu Engkau dapati, Engkau tilik setiap kami. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Curahkanlah kasih sempurna itu atas setiap kami. Kami pulang dari tempat ini pulang dengan kemenangan. Kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dari tempat ini pulang dengan kesempurnaan kasih yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak. Hormat, kemuliaan hanya bagi Dikau Tuhan sanjungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa bagi kita sore hari ini. Dan saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Ada amin saudara? Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita.
Terima kasih Bapak Pendeta untuk lawatan firman-Nya. Tuhan terus menolong dan memberkati. Baik Bapak Mama, umat Tuhan yang diberkati, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dari pulau dan benua. Dan pulau dan benua. Baik, silakan dulu kembali. Kita mendengarkan pengumuman dari Kanuri. Salam, puji syukur untuk kebaikan Tuhan untuk kita semua. Di sore hari ini kita boleh merayakan Natal yang sangat meriah. Dan kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Eben yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam tugas pelayanan dan juga di dalam keluarga. Baik, pengumuman minggu depan seperti biasanya di hari Rabu ada doa pemulihan dari jam 4 sampai selesai. Kemudian di hari Jumat ada doa, ada mesbah doa dari jam 11 sampai dengan selesai. Baik, kita semua yang ingin turut ambil bagian, mari kita ada bersama-sama di tempat ini untuk kita berdoa. Kemudian dari Jumat itu juga ada latihan singer yang jadi WL-nya, Giska yang jadi singernya, Karin, Lala, Megan, Angsi, gantian lagi. Ya, latihan yang HTD di hari Jumat itu di jam 6 sore, jangan lupa.
Mungkin itu aja pengumuman, mesti ada tambahan dari Mak Ina. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Tidak banyak-banyak yang perlu disampaikan. Terima kasih untuk semua orang-orang muda, anak-anak muda yang bahkan kita semua ya yang sudah berlelah-lelah ya, bahkan kompak ya, terus kemudian juga dedikasinya sepanjang tahun 2022 juga Kak Eben ya, sepanjang 2022 kita sudah melayani Tuhan senantiasa berdoa bersama-sama, juga semua yang sudah hadir, bahkan Pak Saudara yang mengikuti melalui live streaming, saudara-saudara kita yang jauh, yang setia berdoa setiap Jumat subuh, ya, yang ada di Palangkaraya, yang di Rote, yang di mana lagi, Ruteng, bahkan yang ada di Kupang juga, di mana lagi ya, saya lupa, itu mereka sangat-sangat setia walaupun hari ini mereka tidak hadir. Kami berterima kasih untuk semua dedikasinya, bahkan hati yang sungguh-sungguh tulus melayani dan melakukan semuanya ini untuk Tuhan. Terima kasih juga untuk semua yang luar biasa, tidak ada panitia Natal, tapi selalu saja semua memberi diri untuk bekerja bersama-sama sebagai teamwork dan juga sama-sama bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, Kak Yo tentunya sebagai worship leader, kemudian Kak Teddy juga anak-anak Tuhan, Kak Brenda, Kak Giska, Kak Diva maupun Kak Maya juga, terlebih Kak Eben, terima kasih sekali lagi juga semua yang sudah hadir. Terima kasih juga Pak Bayu, Joshua, thank you. Ya, harapan daripada kita semua, bukan saya saja secara pribadi tentunya, saya juga melihat ada beberapa yang lama sekali tidak datang, kemudian hari ini datang. Saya percaya ini gerakan daripada Roh Kudus. Dan tentunya tahun yang ke depan ini, tahun sekarang kita sudah melewati hari ke-14. Ya, hari ini kita sudah masuk hari ke-14. Mari ya Bapak Mama kita bersama-sama ada di dalam wadah ini. Ya, saya percaya ketika Tuhan mengizinkan ada di tempat ini, Kaki Dian ini, bukan untuk kami miliki sendiri, atau kami diberkati sendiri, atau kami dibentuk sendiri, kami lahir baru sendiri, diperbarui sendiri, tidak. Tuhan mengasihi kita semua yang ada di sekitar sini, bahkan yang jauh-jauh juga yang sudah diberkati. Untuk itu mari kita menjadi teman seperjalanan, ya, untuk bersama-sama, ya, ada di dalam kekekalan. Mari kita menjadi jemaat yang sungguh-sungguh, ya, mengenal akan Allah, jemaat yang mandiri, yang misioner dan militan, supaya kita tidak lagi menjadi takut diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran, tapi kita betul-betul kuat di dalam Kristus. Ya, kita semua yang ada ini mari, kalau belum menikah, jadilah terang di tengah keluarga, menjadi anak yang membawa pengaruh bagi keluarga. Kalau jadi bapak-bapak, bisa mewarnai seisi rumah, menjadi imam yang kudus bagi keluarganya. Kalau jadi istri, jadi jugalah pendoa yang tidak pernah berhenti, ya, berdoa untuk suami, bahkan juga anak-anak, keluarga, orang tua, untuk supaya semua keluarga kita menjadi keluarga yang sungguh-sungguh ada di hadirat Tuhan, bukan saja saat ini, tetapi sampai akhir hidup kita, ya. Dan ini menjadi harapan daripada kita semua. Tempat ini, ya, mental bengkel itu harus senantiasa ada dalam diri kita, dan tempat ini bengkel.
selalu daripada dulu kita sudah sering kali bicarakan. Bukan suatu apa yang baru kayak gitu, istilah baru. Bengkel, air hidup itu bengkel. Saudara, tidak ada satu orang pun yang suci di dunia ini. Tapi kalau saudara mau terus diperbarui hari demi hari melalui kebenaran Allah yang sejati, melalui mimbar di tempat ini saudara bisa hadir. Ya, kita bersama-sama ada di tempat ini, saling menopang, membangun, menjadi teman seperjalanan, satu frekuensi untuk kita meraih kekekalan, meraih mahkota kekal untuk bersama-sama dengan Dia. Pemilik sorga, bukan tujuan sorga saja, tapi kita bersama-sama dengan Kristus sebagai pemilik daripada sorga yang kekal. Amin. Baik, itu saja. Terima kasih sekali lagi untuk semua. Tetap semangat. Tuhan berkati kita semua. Soli Deo Gloria. Haleluya. Beri kemuliaan paling meriah bagi Tuhan. Terima kasih.